semuanya, perkenalkan nama saya Vincent Yusuf Wibowo dari kelas 3 PHP 57 dengan NIM 1919-0006. Dan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas Indonesia Indigenous Culinary, tugas UAS Indonesia Indigenous Culinary, saya akan membahas tentang masakan dari Sulawesi Utara, tepatnya Manado, yaitu adalah ayam woku. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita yang pertama pada pembahasan yang pertama ini kita akan masuk terlebih dahulu pada kenapa sih hidangan ini diberi nama woku. Jadi sejarah dari woku ini sendiri diambil dari penggunaan daun yang digunakan untuk membungkusnya, yaitu daun woka. Bentuknya seperti daun lontar, tetapi dia sedikit lebih lebar, dan juga fungsinya oleh leluhur suku Minahasa dulunya digunakan sebagai pembungkus jenazah, tapi lama-kelamaan dari waktu ke waktu fungsinya semakin bertambah, yaitu bukan hanya sebagai pembungkus jenazah tetapi juga sebagai pembungkus nasi dan juga lauk pauk. Contohnya adalah ayam woku ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit dari sejarah yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah penamaan ayam woku ini. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa ada dua jenis tipe woku, yaitu ada woku daun dan juga woku belanga. Woku daun ini dimasaknya hampir sama seperti pepes, jadi bumbunya ditumis terlebih dahulu, kemudian digabung dengan protein, lalu dimasukkan ke dalam daun woka, dibungkus, lalu dikukus ataupun dipanggang untuk cara memasakannya. Tetapi untuk woku belanga ini dia lebih simpel, yaitu bumbu woku hanya ditumis di atas kuali dan bersamaan dengan protein yang digunakan, baik itu ayam, ikan maupun daging sapi, dan ditumis sampai matang hingga siap untuk disajikan. Oke, mari kita masuk ke bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat woku ini. Untuk protein yang digunakan pada video kali ini, untuk penjelasan kali ini saya menggunakan ayam ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan seafood ataupun daging sapi, itu terserah dengan preferensi teman-teman aja. Dan untuk bahan-bahannya, yang pertama adalah bahan halus terlebih dahulu, yaitu adalah cabai merah besar, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga lada, garam, gula, dan juga minyak untuk menjadi pelumas agar ketika kita menghaluskan menggunakan blendernya ini tidak tersedal dan tidak macet ketika kita menghaluskan bumbunya. Selain daripada bumbu halus itu sendiri, kita juga menggunakan bumbu utuh, yaitu berupa dedaunan. Ada 4 jenis daun. Yang pertama ini ada daun pandan, ada daun jeruk, daun kunyit, dan juga daun kemangi. Dan tidak lupa juga pastinya kalau masakan Indonesia pasti nggak lengkap tanpa adanya serai, maka kita akan masukkan serai juga, serai yang sudah digeprek. Dan teman-teman, untuk komposisi dari setiap bahan ini bisa disesuaikan dengan berapa banyak protein yang teman-teman gunakan untuk resep woku kali ini. Dan sekarang kita masuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita masukkan bumbu halus yang sudah saya sebutkan tadi, kita masukkan ke dalam blender. Lalu setelah halus kita tumis di atas kuali, kita tumis sampai harum. Tidak lupa juga kita masukkan tidak lupa juga setelah bumbunya harum, serai yang sudah digeprek, daun jeruk, dan juga daun kunyit yang kita ikat, lalu kita remas agar aroma dan juga flavor dari daun kunyit itu sendiri keluar. Oke, setelah semua bumbunya sudah matang dan indikatornya adalah warnanya ini sedikit berubah ya teman-teman, jadi warnanya ini sedikit lebih gelap dan juga nggak ada bau langung lagi dari si bumbu halusnya ini sendiri. Setelah semuanya bumbu halus ini sudah ditumis sampai matang, teman-teman boleh angkat daun jeruk, daun kunyit, dan juga serainya agar nggak mengganggu ketika pada saat penyajian nanti, karena selanjutnya bahan-bahan yang akan kita masukkan ini langsung kita sajikan. Tidak lupa juga kita masukkan tadi, yaitu adalah proteinnya, baik itu ayam, seafood maupun daging sapi. Setelah semuanya diaduk sampai rata, kita tambahkan sedikit air, lalu kita masak sampai bumbu benar-benar menyerap. Lalu kita masukkan irisan daun pandan. Daun pandan ini kita iris. Setelah daun pandan ini masuk, lalu kita tunggu aja. Tadi kan kita udah kasih air, kita tunggu aja sampai bumbunya ini benar-benar meresap, dan setiap protein, apapun jenis proteinnya yang kita masukkan boleh benar-benar matang. Jangan lupa juga teman-teman, walaupun tadi kita sudah tambahkan lada, garam, dan gula pada saat penghalusan bumbu,
sekarang boleh teman-teman adjust lagi dengan lada, garam, dan juga gula sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Jika semua dirasa udah pas dan ayam woku pun siap untuk disajikan. Oh iya, karena masakan woku ini atau ayam woku ini nggak berakulturasi dengan budaya manapun, melainkan ini merupakan kuliner yang otentik dari suku Minahasa dari Manado, maka saya menambahkan akulturasi lain, akulturasi lain dari Manado. Masakannya lain, yaitu yang saya angkat ini adalah Subrenebon, yang merupakan makanan serapan dari Belanda yang memiliki bahasa Belanda itu bruin dengan sup, yaitu sup kacang merah yang disajikan dengan kuah kaldu dari daging sapi maupun daging babi. Oh ya, sekedar informasi aja, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa sih dinamainnya Bruinebon. Pertama, bruin itu adalah artinya warna coklat, dan bonen itu artinya kacang, yang berarti kalau kita ambil kesimpulan adalah sup kacang merah yang disajikan dengan kuah kaldu sapi yang berwarna sedikit coklat. Dan teman-teman, mungkin segitu aja dari penjelasan saya sudah sertakan tadi gambarnya di setiap penjelasan saya. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga informasi dari saya ini bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai kuliner dari daerah timur Indonesia, tepatnya pada di daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado, yaitu dari masakan khas suku Minahasa. Terima kasih teman-teman. Saya Vincentius Bayu Triwibowo dari kelas 3 PHD 7. Dengan ini mengucapkan kami terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Sampai jumpa lagi.